Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Karma Putri, NPM 230210200074 dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran, kelas B. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi analisis numerik mengenai kurva fitting. Definisi. Kurva fitting sendiri merupakan suatu teknik untuk menghandle data hasil pengukuran suatu variabel, sehingga harapannya nantinya akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai sifat-sifat atau perilaku variabel yang kita ukur. Nah, ini perbedaan interpolasi dan juga kurva fitting. Yang pertama, kalau di interpolasi itu, dia itu kurvanya mengikuti datanya. Nah, datanya sendiri itu merupakan titik-titik hitam nih yang ada pada grafik. Nah, interpolasi sendiri itu nanti kurvanya melewati semua data dan kalau ada data yang hilang, maka nanti bisa diinterpolasi gitu. Namun ini juga tergantung jenis interpolasinya. Jadi misalnya ada interpolasi linear, eksponensial, saturasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kurva fittingnya ditarik garis, misal untuk kurva fitting persamaan linear, maka nanti jadinya regresi linear. Manfaat kurva fitting antara lain itu yang pertama tentunya memberikan gambaran secara matematis mengenai hubungan antara dua variabel yang diukur. Dan juga kurva fitting sendiri ini dapat digunakan untuk memprediksi harga variabel dependen atau terikat di suatu titik dengan cara menginterpolasi harga-harga terukurnya di antaranya. Bahkan hubungan kurva fitting ini tuh gunanya itu untuk mencari hubungan variabel dependen dan juga independen ini seperti apa, apakah linear atau tidak gitu. Kurva fitting sendiri terdiri dari dua komponen, ada X dan Y. Nah, kalau yang X itu bebas, variabel bebas atau independen. Sedangkan kalau yang Y itu variabel terikat. Jadi nilai Y itu bergantung pada nilai X. Ingat ya, jadi Y itu hasilnya itu tergantung nilai dari X-nya. Karena X itu independen, yang bisa diubah-ubah. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis kurva fitting. Yang pertama, yang sering kita pakai itu kurva fitting dengan data linear. Nah, persamaannya ini ada A1X plus A0. Kemudian ada juga kurva fitting dengan data non-linear. Ada menggunakan fungsi eksponensial, jadinya Y sama dengan AE pangkat BX. Dan di sini A dan B ini disebut konstanta. Sedangkan kalau fungsi pangkat, itu ntar Y sama dengan AX pangkat B. Lalu fungsi saturasi, berarti Y sama dengan X per AX plus B. Nah, ini contoh kurva fitting dengan data linear. Ini kan garisnya lurus ya, karena menggunakan persamaan linear. Gitu. Ada X1Y1, ada X2Y2, XN, YN, dan seterusnya. Itu koordinat letak titik datanya. Jadi di setiap data itu kan ada perbedaan. Perbedaan ini itu tuh merupakan errornya. Ada S1, terus ada E2, terus ada EI, dan EN, dan seterusnya. Tergantung sampai berapa jumlah data. Nah, nanti total error ini yang akan dianalisis. Dan kita bisa nyari nilai error yang paling kecil. Selanjutnya, penyimpangan setiap titik data dengan fungsi itu dinyatakan oleh residu. Nah, jadi kan kalau error tadi, error itu nama lainnya itu simpangan pada data gitu. Datanya yang menyimpang tuh seberapa besar hasilnya itu yang akan menjadi output perbandingan
atau bisa untuk memperkirakan perbaikan data dan sebagainya. Nah, kalau residunya sendiri ini seperti perbedaan data real dan juga regresi. Rumusnya itu ada EI sama dengan YI kurang A1XI tambah A0. Sedangkan ini, selanjutnya, residu sendiri juga merupakan total kuadrat simpangan data. Nah, ini contohnya simpangannya kan tadi EI ya, udah disebut di sini. Nah, ini dikuadratkan. Jadinya sigma EI kuadrat itu sama dengan YI kurang kurang A1XI tambah A0 dikuadratkan. Nah, ini contoh kurva fitting dengan data linear. Rumusnya seperti ini. Untuk mencari A1, rumusnya N kali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Dan ini rumus untuk mencari A0-nya. Sigma XI sendiri ini merupakan perkalian antara variabel X dan Y, lalu dijumlahkan. Lalu kalau sigma XI berarti total dari XI-nya, total dari komponen X-nya. Lalu untuk sigma Y berarti total komponen dari data Y-nya. Lalu untuk sigma XI kuadrat dan sigma XI dikuadratkan. Sigma XI kuadrat berarti tiap data X itu masing-masing dikuadratkan lalu dijumlahkan. Sedangkan kalau sigma XI dikuadratkan, yang ini, berarti total variabel X itu nanti dikuadratkan. Nah, ini ya bisa kita lihat sendiri, ini merupakan jumlah dua persamaan linear gitu. Ada sigma XI A0 dan juga sigma XI kuadrat A1 yang menghasilkan sigma XI YI. Nah, selanjutnya nih ada contoh. Diketahui data hubungan antara waktu dan SPL di suatu perairan Pangandaran seperti tabel di bawah ini. Nah, carilah kurva fittingnya. X ini di sini jadi waktu, dan Y di sini menjadi suhu permukaan laut. Dan diketahui nih, N-nya sama dengan 6. N itu sama dengan total jumlah banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada sigma XI itu yang tadi ditambahin XI-nya semuanya. Sigma YI juga seluruh komponen Y ditambahin, dijumlah. Hasilnya 4,2 dan juga 51,2. Lalu ini, rumusnya seperti ini, ada sigma XI kuadrat, lalu ada sigma XI YI. Dan untuk mencari A-nya, A1 menggunakan rumus yang tadi telah dipaparkan sebelumnya. Anu begitu. Jadi hasilnya kan tadi rumusnya Y sama dengan A1X tambah AX0. Nah, di sini berarti benar kan? Nih, 0,5429 atau A1X tambah A0 atau 8,1533. Nah, ini contoh grafik regresinya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tugas-tugas dalam mencari kurva fitting linear dari data berikut. Ya, berikut penjelasan dari nomor 1. Seperti yang kita tahu sebelumnya, untuk mencari kurva fitting linear ini kita harus menjumlahkan variabel X dan Y. Variabel X nih, tadi ada min 1, 1, 2, 4, 5, dan seterusnya, dijumlahkan menjadi sigma XI. Nah, ini hasilnya berarti sigma XI-nya 60. Lalu, kalau yang Y,
dijumlahkan semua, jadi sigma YI. Berarti di sini sigma YI sama dengan 55,8. Lalu dikuadratkan. Dikuadratkan itu min 1 kuadrat sama dengan 1, 5 kuadrat 25, 13 kuadrat 169. Nah, total dari X kuadrat ini atau sigma X kuadrat sama dengan 550. Lalu untuk sigma X-nya sendiri 430,3. Dengan menggunakan persamaan sigma XI A0 tambah sigma XI kuadrat A1, maka diperoleh persamaan 0,5026X tambah 2,5642. Begitupun dengan soal selanjutnya. Dicari terlebih dahulu komponen X dan Y, lalu dikuadratkan, dikali, dan sebagainya. Akan lebih mudah jika mengerjakannya menggunakan Excel, sehingga perhitungan lebih cepat. Gitu. Lalu di tadi, tabel, sebenarnya ini kalau di Microsoft Excel itu kita bisa langsung set grafiknya. Insert, scatter. Jadi, pertama di blok dulu, segini, terus scatter, ini pilih yang ini. Lalu tunjukin komponen linearnya gitu. Jadi ada garis lurusnya yang menjadi acuan ini seberapa jauh sih errornya, seberapa besar gitu. Seberapa besar angkanya juga. Semakin kecil semakin bagus kan. Sama seperti selanjutnya ada min 3,2, 2,1 dijumlahkan, lalu menggunakan persamaan Y sama dengan A1X tambah A0. Ya udah, ini hasilnya seperti ini. Tadi untuk mencari A1-nya itu pakai rumus yang ini. Nih, yang ini. A1 sama N bla 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 sampai sini. Begitupun juga A0. Lalu ini tunjukkan juga bikin grafik scatter linear. Ini pun juga sama penyelesaian soal nomor 3. Nah, dilihat kalau di sini kan yang banyak melenceng itu kurva dari grafik yang soal pertama di sini. Berarti ini persamaannya atau kurva fittingnya itu paling rendah kepercayaannya sebab masih besar errornya nih, celah. Dan kalau yang ini kan enggak, hampir tidak ada celah. Ini juga enggak ada. Berarti ini bagus. Sepertinya sekian dulu pemaparan materi saya mengenai kurva fitting. Kurang baiknya mohon maaf. Terima kasih.